Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Latifah, kemudian Miftahul Husna, Rahma Aulia Izzati, Fatia Kori Alfitroni, dan Salwa Bintisti akan mempresentasikan eh, yaitu konsep integrasi nasional, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan faktor-faktor pemersatu bangsa. Baik, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki tingkat kemajemukan sangat tinggi, baik dari segi suku, budaya, bahasa, agama, maupun adat istiadat. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang membentuk identitas bangsa, tetapi sekaligus dapat menjadi sumber perpecahan apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks inilah pentingnya memahami konsep integrasi nasional, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta faktor-faktor pemersatu bangsa. Ketiga aspek tersebut merupakan pilar utama yang menopang persatuan bangsa Indonesia di tengah tantangan sosial, politik, dan globalisasi yang semakin kompleks. Nah, rumusan masalah di sini ada konsep integrasi nasional, apa prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan yang ketiga, apa saja faktor-faktor pemersatu bangsa. Baik, langsung saja kita ke konsep integrasi nasional yang akan dijelaskan oleh Saudari Fatia. Baik, konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional adalah upaya atau proses untuk menyatukan berbagai unsur atau kelompok dalam suatu negara menjadi kesatuan nasional yang bulat. Integrasi nasional mencakup penyatuan kelompok sosial, budaya, agama, suku, dan identitas berbeda agar terjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan integrasi nasional adalah mengatasi perbedaan dan potensi perpecahan, membangun solidaritas, dan menciptakan keselarasan fungsi dalam kehidupan masyarakat sehingga tercipta persatuan bangsa yang kokoh. Beberapa unsur penting dalam integrasi nasional antara lain persamaan hak, jaminan keadilan, partisipasi masyarakat, sikap keterbukaan, nilai-nilai dasar bersama, akulturasi dan asimilasi budaya, serta kepatuhan terhadap hukum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, keragaman etnis, budaya, dan agama. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, politik identitas. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran kebangsaan. Yang kelima, keberadaan konflik sosial dan separatisme. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, media dan komunikasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang akan dijelaskan oleh Sayyidah Miftah. Ya, baik. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu Bhinneka yang artinya beraneka ragam, tunggal artinya satu, Ika artinya itu. Jadi makna literalnya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam konteks negara Indonesia, semboyan ini digunakan untuk menegaskan bahwa meskipun bangsa kita terdiri dari berbagai suku, agama, ras, bahasa, budaya, tetapi tetap bersatu sebagai satu bangsa dan satu negara. Beberapa makna atau prinsip penting yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika antara lain keberagaman yang diakui, yaitu mengakui bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terhadap perbedaan suku, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, dan lain-lain. Selanjutnya, persatuan dalam perbedaan,
yaitu walaupun ada banyak perbedaan, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan, tetap memiliki tujuan bersama dan identitas nasional. Selanjutnya adalah toleransi dan saling menghormati. Dalam kerangka keberagaman yang demikian diperlukan sikap saling menghormati, saling toleransi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Terus lalu pengelolaan kebinekaan sebagai kekuatan bukan sebagai hambatan. Prinsip ini menyatukan bahwa keanekaragaman bukan untuk dihapus atau disamakan secara paksa, tetapi dikelola agar dapat memperkuat persatuan dan kerukunan. Contoh, setuju dalam ketidaksepakatan. Implementasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip ini mengajak agar nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika diwujudkan dalam praktik sehari-hari, seperti sikap inklusif, menghormati hak orang lain, tidak mendiskriminasi berdasarkan suku, ras, atau agama, ikut serta dalam pembangunan bersama, selanjutnya yaitu contoh penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dalam lingkungan masyarakat, contohnya adalah menghormati tetangga yang berbeda agama atau suku, ikut dalam gotong royong tanpa memandang asal daerah. Kalau dalam lingkungan kerja atau organisasi komunitas, memastikan bahwa semua kelompok dengan berbagai latar belakang mendapatkan kesempatan yang sama untuk ikut serta. Dalam kebijakan politik atau kebijakan publik atau pendidikan, yaitu mengembangkan sikap inklusif, memperkuat kerukunan antar kelompok, dan menolak diskriminasi. Dalam kebijakan politik atau bentar. Lanjut bawahnya sih, Mbak. Hubungan dengan nilai kewarganegaraan. Dalam mata kuliah kewarganegaraan, prinsip Bhinneka Tunggal Ika sangat relevan sebagai landasan sikap warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan, membangun persatuan nasional di tengah keragaman, menumbuhkan rasa kebangsaan, nasionalisme yang inklusif bukan eksklusif, menghormati dan melindungi hak dasar tiap warga negara agar tercipta keadilan sosial, dan mendorong partisipasi aktif warga dalam masyarakat yang majemuk menuju tujuan. Sekian. Untuk selanjutnya, silakan. Selanjutnya, faktor-faktor pemersatu bangsa yang akan dijelaskan oleh Saudari Iza. Faktor-faktor pemersatu bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan majemuk, terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, serta berbagai agama, bahasa, dan budaya daerah. Nah, faktor-faktor pemersatu bangsa tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui proses sejarah panjang yang melibatkan perjuangan, nilai budaya, dan kesadaran kolektif masyarakat Indonesia. Nah, dalam konteks ini, faktor pemersatu bangsa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan suatu unsur yang muncul dari dalam diri bangsa Indonesia dan telah melekat dalam sistem nilai, ideologi, serta kehidupan sosial masyarakat. Faktor-faktor ini menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan persatuan dan kesatuan nasional. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dan dalam bertindak, berperilaku, dan berinteraksi sosial. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi pijakan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, Pancasila menjadi kekuatan ideologis yang menyatukan seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang sosial maupun budaya. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat fleksibel juga membuatnya mampu beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa kehilangan substansi. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi nasional. Bahasa memiliki peran yang vital dalam membangun kohesi sosial. Dalam konteks di Indonesia, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan yang menghubungkan berbagai kelompok etnis di seluruh wilayah. Nah, dengan demikian, keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berkontribusi besar dalam memperkuat komunikasi lintas daerah dan juga dapat memperkecil potensi konflik sosial serta memperkuat identitas kolektif bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, mencerminkan semangat toleransi dan keberagamaan. Prinsip ini mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah suatu ancaman, melainkan kekuatan yang memperkaya kehidupan bangsa. Nah, oleh karena itu, semboyan ini tidak hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga menjadi pedoman dan dalam membangun masyarakat yang menghargai perbedaan dan menjunjung persaudaraan. Kemudian yang ketiga, semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Nasionalisme merupakan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa sendiri yang mendorong setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan membangun negara. Nilai ini telah tertanam sejak masa perjuangan kemerdekaan dan terus menjadi kekuatan moral bangsa hingga kini. Nah, dengan adanya semangat nasionalisme, bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan seperti disintegrasi sosial, penetrasi budaya asing, dan pengaruh ideologi transnasional yang dapat mengancam persatuan bangsa. Kemudian yang keempat, atau yang terakhir, wilayah NKRI dan simbol kenegaraan. Nah, kesatuan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke merupakan manifestasi nyata dari integrasi nasional. Selain itu, simbol-simbol kenegaraan seperti bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia berfungsi memperkuat rasa kebanggaan dan identitas nasional. Nah, dalam konteks ini, simbol negara berperan sebagai alat pemersatu emosional yang membangun solidaritas dan kesetiaan warga terhadap NKRI. Yang selanjutnya, faktor eksternal. Faktor-faktor pemersatu bangsa. Yang kedua adalah faktor eksternal yang akan dijelaskan oleh Saudari Salwa. Selain faktor internal, pemersatu bangsa juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang bersumber dari pengalaman sejarah, pengaruh global, dan hubungan antar negara. Meskipun berasal dari luar, faktor-faktor ini memiliki peran dalam memperkuat kesadaran kebangsaan dan solidaritas nasional. Yang pertama ada pengalaman sejarah penjajahan. Sejarah panjang penjajahan bangsa asing menjadi pengalaman kolektif yang menumbuhkan semangat perjuangan dan kesadaran nasional. Rasa senasib, sepenanggungan di masa penjajahan menumbuhkan tekad kuat untuk bersatu dan merdeka. Oleh karena itu, pengalaman sejarah tidak hanya menjadi catatan masa lalu, melainkan juga menjadi sumber inspirasi untuk mempertahankan persatuan dan kemerdekaan bangsa. Yang selanjutnya ada tantangan globalisasi dan modernisasi. Di era global menghadirkan pengaruh budaya, ekonomi, dan teknologi dari luar negeri yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Meskipun globalisasi membawa kemajuan, ia juga dapat menimbulkan ancaman terhadap jati diri bangsa jika tidak disikapi dengan bijak. Namun dalam perspektif positif, globalisasi dapat menjadi pemicu
penguatan identitas nasional. Dengan demikian, interaksi global dapat dimanfaatkan untuk memperluas wawasan kebangsaan dan memperkokoh rasa persatuan. Yang selanjutnya ada hubungan internasional dan diplomasi. Peran aktif Indonesia dalam forum-forum internasional seperti ASEAN, PBB, dan G20 memperkuat posisi bangsa di mata dunia. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan citra positif Indonesia, tetapi juga memperkuat rasa kebanggaan nasional dan kesadaran kolektif sebagai bangsa yang berdaulat dan disegani. Yang terakhir ada ancaman terhadap kedaulatan dan integrasi nasional. Ancaman eksternal seperti terorisme, konflik perbatasan, dan infiltrasi ideologi seringkali menemukan kesadaran baru untuk memperkuat solidaritas nasional. Dalam situasi krisis, masyarakat cenderung bersatu melindungi kepentingan bangsa. Dengan demikian, ancaman eksternal justru dapat mempertegas nilai-nilai patriotisme dan memperkuat tekad mempertahankan NKRI. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini adalah integrasi nasional merupakan proses penting dalam membangun persatuan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. Integrasi nasional bertujuan menyatukan seluruh unsur masyarakat agar tercipta keharmonisan, stabilitas nasional, serta rasa memiliki terhadap negara. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan filosofis dalam mengelola keragaman bangsa. Semboyan berbeda-beda tapi tetap satu jua menegaskan bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan kekuatan yang memperkaya kehidupan berbangsa. Keutuhan bangsa Indonesia juga didukung oleh berbagai faktor pemersatu bangsa yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Secara keseluruhan, integrasi nasional, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan faktor-faktor pemersatu bangsa saling berkaitan dan membentuk kerangka kokoh untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai tersebut sangat penting agar Indonesia mampu tetap bersatu, stabil, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan di masa kini maupun masa depan. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.